Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-133. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 12 Mei, yaitu Novena Roh Kudus hari yang ketiga. Saudara-saudaraku terkasih, hari Minggu jangan sampai Anda lewatkan kesempatan berrahmat dari Tuhan. Rahmat yang mendatangi kita harus kita sambut dengan hati yang terbuka. Ada gerakan dalam diri kita untuk menyambut rahmat itu. Maka kalau hari Minggu malas-malesan, ogah-ogahan ke gereja, punya motif-motif yang lain selain menyembah Tuhan di gereja, mari kita perbaiki diri kita hari demi hari, supaya ketika Anda ke gereja bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, bukan karena Anda mau ini dan itu, tetapi karena kita sebagai orang beriman, makhluk ciptaan ini betul-betul mau mengungkapkan kasih kita. Mungkin kalau kita waktu kecil, waktu remaja, dewasa awal, kita masih punya ini dan itu, mau ini dan itu kalau ke gereja, atau bahkan karena takut mendapat hukuman. Kalau sekarang ketika iman kita sudah makin bertumbuh, aku ke gereja, memang aku mau menunjukkan baktiku, sembahku, kasihku kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan ada motif-motif yang lain selain motif kasih dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya seharusnya pergi ke sebuah paroki untuk merayakan perayaan Ekaristi di paroki Tebet, memimpin Ekaristi dalam rangka novena hari yang ketiga. Judul novenanya itu bagus sekali. Roh Kudus membantu kita meredakan masalah-masalah dalam kehidupan. Waduh, ini mantap sekali nih temanya ini. Saya nanti akan bertanya kepada umat paroki di tempat saya memimpin misa, termasuk juga kepada Anda. Siapa sih yang gak pernah hidupnya punya masalah? Coba tolong tunjuk tangan, nyatakan dirimu, tampilkan dirimu di kolom komen. Misalnya ya, Romo, saya tuh dari lahir Romo sampai hari ini, detik ini, saya nggak punya masalah. Ya kalau ada betulan puji Tuhan, bersyukur luar biasa. Tetapi saudara-saudara, yang namanya hidup, kita sudah mau benar, kita semua mau hidup lurus, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau berjuang betul-betul hidup kita itu kita komplitkan dengan segala macam hal-hal, lobang-lobang kita tutuplah. Tetapi yang namanya masalah kan ada aja. Dari dalam diri kita, tiba-tiba sakit misalnya, tiba-tiba kena masalah misalnya, atau dari orang-orang di sekitar kita. Entah pasangan hidup, entah orang tua, entah anak-anak begini dan begono. Tidak mungkin manusia dalam hidup ini mau bebas dari masalah. Masalah akan tetap ada. Tetapi problemnya, masalahnya saudara-saudara, sebagai orang beriman, apa yang harus kita punya, apa yang harus kita miliki, supaya kita bisa bertahan ketika masalah itu datang. Ada kalanya masalahnya datang itu tidak sendirian. Kalau cuma sendirian itu bisa kita lawan lah. Iman saya lebih kuat lah Romo. Tapi ada kalanya masalah ini datang bersama teman-temannya yang lain. Yang kita lagi hadapin yang ini, kita dipukul dari kiri, dipukul dari kanan. Sehingga tidak jarang kita babak belur dengan masalah-masalah kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, bagaimana meredakan masalah-masalah hidup? Seperti kita berada di sebuah perahu di tengah laut, tiba-tiba datang gelombang, datang silih berganti. Bagaimana supaya perahunya tidak karam? Supaya kita bisa tetap terus melaju sampai ke tujuan. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus betul-betul hadir, menguatkan, menolong, memantapkan kehidupan kita. Hal itu bisa kita lihat dalam beberapa cara karya-karya Roh Kudus yang kita temukan dalam bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Ada begitu banyak cara-cara Roh Kudus yang kalau kita nggak peka, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak betul-betul menyadarinya, lewat begitu aja. Misalnya yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus
berkarya dalam hidup kita untuk melengkapi hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita. Romo, kurang duit nih Romo. Romo, kurang luas nih rumahnya. Kurang mewah ini Romo tasnya. Kurang gede ini rumah saya Romo. Kurang bayar cicilan Romo. Seringkali manusia itu jatuhnya di situ. Melihat rahmat Roh Kudus hanya sebatas materi belaka. Padahal saudara-saudara, karya Roh Kudus dalam hidup kita, rahmatnya itu jauh lebih luas daripada seujung kuku hal-hal materi yang seringkali kita ributkan dalam doa-doa kita. Hal itu tampak dalam bacaan pertama yang dibacakan dalam Kisah Para Rasul bab 1. Itu panjang sekali kisahnya dari ayat 15 terus sampai ke ayat 26. Dalam bacaan hari ini dipenggal-penggal, dipotong-potong supaya umat bisa langsung menangkap apa sih intisari, apa pesan dari bacaan yang kita dengar. Pada waktu itu dikisahkan kalau Kisah Para Rasul adalah bagaimana karya pelayanan para Rasul Yesus setelah Tuhan Yesusnya wafat dan bangkit. Kita semua sudah tahu bagaimana 12 orang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyertai Dia, melihat, mendengar, mengalami, dididik oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, menjadi murid-muridnya, menjadi orang-orang terdekatnya. Mereka ini dipilih dengan berbagai macam latar belakang, tidak ada yang sama, semuanya unik. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan kita juga sudah tahu bagaimana salah satu dari 12 murid Yesus ini berkhianat dan meninggalkan kelompok 12 ini. Ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit, jumlah 12 ini berkurang 1, tinggal 11. Nah, yang luar biasanya saudara-saudara, karya Roh Kudus bekerja dalam diri gereja perdana, dalam diri para murid-murid ini lewat apa? Selain lewat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana firman Allah, Roh Kudus memberikan inspirasi ke dalam tulisan-tulisan suci yang kita sebut dengan Alkitab ini. Bagaimana para murid Yesus, Petrus, Paulus bahkan nanti dan murid-murid yang lain, ternyata setelah Yesus wafat dan bangkit, mereka itu membaca firman Tuhan. Mereka membaca kitab suci, mereka membaca perjanjian lama. Murid-murid Tuhan ini yang dipanggil untuk bisa menjadi saksi tentang karya-karya Yesus, betul-betul disegarkan, dikenyangkan, diberi asupan berupa firman Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Apa yang sudah ditulis ribuan, ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun, ratusan tahun sebelumnya, sebelum para murid ini hadir, ternyata memperoleh inspirasi dari Roh Kudus, digenapi. Apa-apa yang dikatakan dalam perjanjian lama digenapi dalam diri Tuhan Yesus, dalam diri gereja perdana. Bagaimana kalau kita lihat di sini? Waktu itu Petrus berdiri di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Bayangin saudara-saudara, jumlah para murid Yesus pada waktu itu di Yerusalem 120. Apakah itu banyak atau itu sedikit? Silakan Anda yang menilai. Petrus berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, mengambil bagian dalam pelayanan ini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur." Berarti Petrus membaca kitab Mazmur, Petrus membaca kitab Yoel, Petrus membaca kitab Yesaya. Bagaimana luar biasa kitab suci membekali, menyuburkan iman gereja di awal mula ini. Berarti resep yang sama saudara-saudara juga harus kita lakukan hari ini, kita pakai hari ini, yaitu tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Dari kata-kata Mazmur ini, betul-betul para murid melihat bagaimana posisinya Yudas harus digantikan supaya genap dengan angka 12 suku Israel misalnya.
Bagaimana para rasul nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di antara 12 suku Israel untuk mengadili mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana firman Tuhan memberi arah dalam gerak gereja ini. Nah, dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka. Siapa nih dari antara 120 ini? Ada kriteria-kriterianya, saudara-saudara. Dikatakan mereka harus selalu datang berkumpul dengan kami. Gak bisa comot-comotan, orang gak pernah muncul, orang gak pernah hadir, tiba-tiba dipilih. Harus berasal dari jemaat. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Waduh, berarti bukan hanya orang yang muncul setelah Yesus bangkit dan wafat dan bangkit, tapi sudah sejak awal. Mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Berarti orang yang akan dipilih ini adalah orang yang 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan para murid yang lain, menyertai Yesus. Supaya apa? Dikatakan begini, bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, ternyata ini para murid mereka itu kan nelayan ya. Susah untuk percaya, susah untuk mengerti Petrus. Tapi bisa mengerti sampai sedalam ini. Jangan asal tunjuk pemimpin-pemimpin pengganti Yudas ini. Tetapi orang yang harus betul-betul menjadi saksi dalam kebersamaan bersama Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Siapa saja? Ada orang namanya Yusuf yang disebut Barsabas, yang disebut juga Justus. Ini satu orang ini. Yusuf, Barsabas, dan Justus. Itu satu orang. Lalu orang lain bernama Matias. Mereka semua lalu berdoa. Apa yang mereka doakan? Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undian jatuh kepada Matias. Matias dipilih menjadi rasul untuk melengkapi kelompok 12 ini. Saudara-saudara terkasih, luar biasa karya Roh Kudus. Bukan soal materi melulu, bukan soal duit, bukan soal barang harta benda, tetapi karyanya luar biasa, menggenapi apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu karya yang pertama, resep yang pertama. Resep yang kedua yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita baca dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 16. Saudara-saudara, dalam resep ini ada 3 kata atau 3 kalimat, ada 3 kalimat yang harus hadir dalam doa-doa Anda. Betul-betul ini 3 kalimat ini. Yang pertama dikatakan Allah begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, mungkin ya kita sudah seringlah tahu Tuhan mengasihi aku. Seringkali kalimat itu kita pahami ketika kita berhasil, kita sukses, kita sembuh, kita ditolong oleh Allah. Tapi ketika kita terpuruk, kita jatuh, kita dalam masalah, sulit sekali untuk memahami bagaimana mungkin Allah mengasihi kita. Dari surat 1 Yohanes ini, bab 4 ini, tidak dikatakan Allah mengasihi kita, tapi dikatakan Allah begitu mengasihi kita. Begitu artinya sangat amat luar biasa mengasihi kita dengan cara-caranya. Saudara-saudara, tanamkan kalimat itu. Allah begitu mengasihiku. Allah sudah begitu mengasihiku. Allah sedang begitu mengasihiku. Allah akan selalu mengasihiku. Betul-betul rasakanlah pengalaman ini dalam kehidupan yang nyata. Tidak terbatas melulu pada materi-materi, tetapi pada pengalaman kasih. Allah begitu mengasihi aku. Sebetulnya kita manusia ini gak layak, gak pantas dengan kerapuhan, kelemahan, keterbatasan kita. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Dikatakan yang kedua ya, kalimat kedua. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ini kunci yang kedua, saudara-saudara, di resep yang kedua. Aku harus saling mengasihi. Dalam keluarga
antar pasangan. Siapa di sini kalau sama pasangannya itu ngomongnya suka kasar, suka pukul-pukul. Jangan saudara-saudara. Ingat. Bertahun-tahun yang lalu Anda pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling membahagiakan. Kalau Anda pukul pasangan Anda, dia jadi sedih, dia jadi sulit memahami kasih dari orang yang seharusnya mengasihi dia. Jangan. Sama orang-orang lain kita bisa lembut, tapi sama pasangan, sama orang tua, sama anak, kerasnya minta ampun. Jangan. Hendaklah kita saling mengasihi supaya Allah tinggal dalam kita betul-betul dan kasihnya sempurna. Saudara-saudara, ada lagunya bukan? Kasih yang sempurna itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ini dia. Allah adalah kasih. Di resep yang kedua ada kalimat ketiga, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Seringkali kalau kita punya masalah, seringkali kalau kita sedang ada dalam pergumulan, kita jadi galak. Omongan kita nggak ada remnya lagi, nggak ada filter lagi. Seringkali masalah membuat kita emosi. Masalahnya sama siapa, lampiasin emosinya sama siapa. Tidak jarang orang-orang di dalam rumah, orang-orang terdekat kita yang menjadi korbannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita yang sudah di dalam kasih, ketika dalam masalah pergulatan kita keluar dari kasih. Maka tadi, barang siapa tetap berada di dalam kasih. Jangan biarkan kita menjauh, kita terbuang dari lingkaran kasih Allah ini. Kuncinya adalah tetap saling mengasihi. Keren bukan? Nah, sekarang karya Roh Kudus atau resep yang ketiga dari karya Roh Kudus bisa kita lihat dari bacaan Injil, saudara-saudara, dari Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 19. Kalau Anda buka kitab suci Anda, saudara-saudara, ini Yohanes bab 17 itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari bab 17 ayat 1 sampai ayat 26. Panjangnya luar biasa. Saudara-saudara, inilah salah satu karya Roh Kudus buat kita. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berdoa, selain buat murid-muridnya, juga buat kita. Kita ini dijaga oleh doa Yesus sendiri buat kita. Dari doa Yesus kita bisa melihat, apa sih yang diberikan Tuhan Yesus buat kita? Apa sih yang diharapkan Tuhan Yesus buat kita? Di balik perintah-perintah Tuhan Yesus, ajaran-ajarannya, kita harus saling mengampuni, harus saling memberi, harus bisa saling merangkul, menolong orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud, yang dimaui, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Di resep yang ketiga ini, bagaimana ya Tuhan Yesus dalam doanya mengungkapkan begini, dalam relasinya dengan Bapa. Ya Bapa, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Jadi kita ini dipelihara, dikasihi, dicintai, dirawat, disembuhkan, dipulihkan betul-betul, dijaga dan dilindungi. Itulah arti dipelihara, sebuah ungkapan simbolis bagaimana Tuhan Yesus Sang Gembala baik, pokok anggur yang benar, memelihara kita. Jangan sampai kita terlunta-lunta dan tersia-sia. Kemudian juga dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Bagaimana ternyata lagi-lagi kitab suci adalah warisan dari Tuhan Yesus buat kita. Firman-Nya buat kita yang melindungi dan menjaga kita. Supaya apa? Supaya kita bisa saling bersatu. Kemudian juga kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini yang menjadi salah satu intisari dari doa Yesus kepada kita. Ini yang dimohonkan dari Bapanya kepada kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar ketika relasi-relasi Anda dengan pacar, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan sahabat, dengan atasan, dengan bawahan, apapun relasinya, relasi yang baik-baik, relasi yang harmonis, relasi yang mulus, hancur cuma gara-gara 1-2 tipu-tipu. Benar apa enggak?
Benar Romo, kalau orang udah ditipu-tipu berarti dia sudah berkhianat terhadap kebenaran. Dia sudah tidak setia dengan kebenaran. Kalau ada tipu-tipu, bohong-bohong, perselingkuhan, dan lain sebagainya ya. Orang dunia zaman sekarang mudah sekali pakai make up. Mudah sekali menutupi borok dengan hal-hal yang suci-suci, yang kudus-kudus. Tetapi soal kebenaran berasal dari Allah. Bukan berdasarkan pujian orang-orang. Bukan berdasarkan apa yang tuh orang-orang nilai buat kita. Kebenaran sejati. Saudara-saudara, terutama hidup berkeluarga yang akhir-akhir ini sedang mengalami banyak sekali masalah-masalah. Coba utamakan kebenaran. Kebenaran dalam kasih. Banyak orang maki-maki anaknya. Ini yang saya lakukan ini benar Romo. Mungkin kebenarannya benar. Anak malas sekolah, dapat ujian, dapat jelek lalu dimaki-maki gitu. Mungkin benar sih benar. Tapi nggak pakai kasih. Kebenaran kalau tidak pakai kasih itu sama juga bumerang buat kita. Sementara kasih tanpa kebenaran itu akan pura-pura. Kasih yang pura-pura tidak akan menghasilkan buah. Maka dari itu saudara-saudara, gunakan 3 resep ini. Dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Karena kita dipelihara oleh Tuhan kita. Sementara saya mau menutup renungan ini dengan cuplikan dari Mazmur bab 103 ya. Anda lanjutkan sendiri. Di Mazmur 3, pemazmur bernyanyi seperti ini. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih-Mu. Itu Mazmur bab 103 yang dibacakan hari ini. Salam damai sejahtera, sadarlah Allah begitu mengasihi kita. Bye-bye.